Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian masih tetap dalam lindungan Allah, masih dalam keadaan sehat, dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dahulu. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita sudah memulai mempelajari bab 3 ini, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Maka, mari kita teruskan pembahasan selanjutnya. Minggu lalu kita sudah memahami apa itu toharoh dan juga macam-macam najis. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami ketentuan toharoh. Yang kedua, siswa mampu membedakan antara hadas dan najis serta macam-macamnya. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan tata cara menghilangkan najis dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Nah anak-anak, setelah minggu lalu kalian telah mengetahui pengertian toharoh, sekarang apa yang kalian ketahui seluruhnya tentang toharoh? Kita ulang kembali ya anak-anak. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Jadi seseorang dikatakan suci atau toharoh bersih jika syaratnya ada dua. Dia suci dari najis dan dia suci dari hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim itu sendiri yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya yang mensyaratkan dia harus dalam keadaan suci. Nah, sudah kita bahas ya minggu lalu, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah, yang kedua, najis mutawassithah, dan yang ketiga, najis mughalazah. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi, jika ada seorang anak bayi yang sebelum 2 tahun tapi dia sudah makan sesuatu atau sudah pernah minum obat misalnya, nah dia sudah tidak termasuk ke dalam najis mukhafafah air seninya. Atau anak bayi yang masih minum air susu ibu tapi umurnya melebihi 2 tahun, maka air seninya tidak termasuk ke dalam najis mukhafafah, tetapi termasuk ke dalam najis mutawassithah. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu sangat mudah. Cukup dengan mempercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang pertengahan. Contoh dari najis mutawassithah ini adalah darah, nanah, air seni. Selain air seni dari bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa, kemudian tinja, bangkai binatang, dan banyak lagi yang lainnya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu pertama najis hukmiyah atau najis secara hukum, dan najis ainiyah atau najis yang terlihat ain atau mata. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya, hanya kita yakin bahwa tempat ini terkena najis. Nah, cara mensucikannya cukup mudah, yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tadi. Hanya dialirkan, tidak perlu membuang apa-apa karena memang tidak ada zatnya.
Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan air yang suci. Nah, yang terakhir yaitu najis mughalazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi atau percampuran antara anjing dan babi, entah itu dari bulunya atau liurnya atau apapun yang bersumber dari anjing dan babi ini pun termasuk jalanan yang dilalui oleh anjing atau babi termasuk ke dalam najis. Maka kita tidak boleh sholat di jalan tanpa menggunakan alas, dan kita tidak yakin kesucian tempat tersebut. Nah, cara mensucikan najis mughalazoh ini yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali di antara 7 basuhan tadi harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah, tentu tanah yang suci. Nah, taharo adalah bersih dari najis dan hadas. Tadi kita sudah membahas mengenai najis, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Kita berhadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Apapun yang keluar dari 2 pintu tersebut akan menjadikan kita memiliki hadas kecil. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur ataupun pingsan ataupun gila. Apapun yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir, nah itu akan disebut hilang akal dan menyebabkan kita memiliki hadas kecil. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, entah itu kulit bagian dalam atau kulit bagian manapun. Jika tersentuh dengan lawan jenis, maka akan menyebabkan kita memiliki hadas kecil. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jadi ketika tersentuh dengan selain dari telapak tangan, maka tidak menyebabkan kita berhadas. Nah, cara mensucikan hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian ada hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Nah, apabila kita mengalami salah satu dari 6 perkara ini, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang apabila kita mengalami 4 hal yang tadi. Adapun tata cara wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat di dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau jika sulit untuk mengucapkan lafal dalam bahasa Arab, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan berkumur-kumur
dan membersihkan hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang kedelapan, tertib atau dilakukan secara berurutan. Dan yang kesembilan, berdoa setelah wudhu. Untuk tata caranya, kalian bisa melihat video yang setelah ini. Rukun wudhu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang selanjutnya itu tata cara mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar jika kita mengalami 6 perkara. Yang pertama, niat di dalam hati untuk mandi.
untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Jika kalian sulit untuk melafalkan bahasa Arab atau tidak hafal, maka kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah, kita bersihkan dulu. Kemudian kita membasuh atau membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca bismillah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan. Bahasa Arabnya keringanan rukhsah ya, untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum boleh dilakukan jika ada salah satu dari 3 syarat di bawah ini. Yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha untuk mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Dan yang ketiga, telah memasuki waktu sholat. Cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat, yang lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kita ulang ya. Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga kuku-kuku dengan debu. Dan yang keempat, mengusap tangan kiri hingga kuku-kuku dengan debu. Berikut ini Ibu lampirkan video tata cara bertayamum. Silahkan disimak. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, evaluasi untuk pelajaran minggu ini yaitu kalian membuat video praktek toharoh. Absen nomor 1, mempraktekkan cara mensucikan darah di pakaian seolah pakaian tersebut sudah terkena darah. Kemudian absen nomor 2, mempraktekkan cara mensucikan najis kotoran ayam yang ada di lantai seolah lantai tersebut sudah terkena najis kotoran ayam. Kalian simulasikan contoh najis kotoran ayamnya, tapi tidak perlu benar-benar kotoran ayam ya. Kemudian absen nomor 3, mempraktekkan cara mensucikan air liur anjing yang ada di pakaian seolah-olah pakaian tersebut sudah terkena air liur anjing. Kemudian absen nomor 4, mempraktekkan wudhu
Absen nomor 5, mempraktekkan tayamum. Tugas berlaku untuk absen selanjutnya. Maksudnya nomor 6 sesuai sama dengan absen nomor 1. Absen nomor 7 sesuai dengan absen nomor 2. Absen nomor 8 sesuaikan dengan absen nomor 3 dan selanjutnya. Kemudian rekam video dan dikirim di Google Classroom. Tapi jika kalian tidak bisa mengupload video di Google Classroom, kalian boleh mengumpulkan di grup WA. Tapi tidak di WA pribadi. Jadi jangan ada yang PC. Kirim di grup kelas. Pahami anak-anak? Silahkan dipahami materinya dan silahkan dikerjakan evaluasi dengan niat karena Allah, supaya Allah meridhoi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada ibu, jangan sungkan-sungkan. Mengenai apapun boleh kalian tanyakan, kalian boleh PC atau komen di video ini atau di Google Classroom boleh, silahkan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.